فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. قالت Ummu Abdillah Al-Ba'daniyah hafizahullahu ta'ala. Kita masih di muka surat yang ke-37 ya. Yaitu masuk ke muka surat 37 tentang masalah disihirnya Nabi itu. Qauluhu, ini di sebagian riwayat kah? Iya betul. Karena kalau yang di riwayat yang disebutkan di muka surat 36 hanya menyebutkan masalah fi mushdin wa musyaqah. Yaitu apa? Yaitu rambut yang jatuh dari kepala atau dari janggut ketika disikat, disisir. Adapun yang setelahnya ini beliau menukilkan dari riwayat yang lain, wa qauluhu wajub bi tal'ati zakar. Sementara kalau dalam riwayat yang beliau tulis adalah apa? Fi jufi, bukan jub tapi jufi. Wa huwa wi'a'u tal'atin nakhl, yaitu kelopak. Wi'a artinya kelopak atau apa itu, semacam selaput. Tal'atin nakhl, tolok artinya adalah mayang sebelum terbentuknya buah itu. Wa huwal ghisha, yaitu selaput alladzi yakunu alaih, selaput yang ada di permukaan mayang dari kurma nakhl. Wa yutlaqu ala dzakari wal unsa, ini boleh jadi dia jantan, boleh jadi dia betina, tetapi telah disebutkan dalam hadis tadi apa? Zakar, yaitu yang jantan yang dipilih. Kenapa memilih yang jantan? Tergantung apa? Syarat dari jinnya. Kadang jin itu ketika mau dimintai untuk membuat sihir ini itu, dia minta syarat. Masing-masing jin syaratnya lain-lain. Entah kenapa dia memilih itu. Tapi apa? Ini jelas suatu kebatilan. Falihada qayyadahu fil hadis biqaulihi tal'ati zakar. Maka dari itu Nabi mengikat penyebutan tol'ah tadi, yaitu mayang tadi, dengan apa? Zakar. Karena mayang boleh jadi ada pada jantan, boleh jadi ada pada betina. Yaitu apa? Iya ya, betul ya, pokok jantan, pokok betina. Qauluhu tahta ra'ufah, yuqal ra'ufah wa ar'ufah. Baik. Cuma maknanya apa? Kata beliau di sini, wa fiha salah satu aqwalin zakaroha Abu Ubaid. Kemarin Anda sebutkan apa? Di bawah sebungkah batu. Ternyata di sini memang ada 3 pendapat. Memang makanya di sebagian penerjemahan lain-lain dulu di Indonesia. Ahaduha annaha sahratun tutraku fi asfalil bi'r. Pendapat pertama, ra'ufah adalah batu besar yang dibiarkan ada di bagian bawah dari sumur. Idah tafarat, apabila sudah tergali. Nati'atan hunak, dibiarkan menonjol di sana. Baik. Fa idza aradu tanqiyatal bi'r jalasal mustaqi 'alaiha. Apabila orang-orang ingin membersihkan sumur, maka orang yang mengambil airnya itu duduk di situ. Karena terkadang sumur itu kejatuhan benda-benda yang tidak disukai. Mungkin apa? Kejatuhan tikus atau kejatuhan hewan-hewan yang perlu dibantu, terutama di masa lampau. Terkadang sumur itu penghalangnya agak rendah. Dan itu ma'ruf di Yaman, bahkan di Jawa pun sebagian yang sumur-sumur tua macam itu. Atau dulu penghalangnya sudah runtuh karena sudah tua. Maka terkadang ada kambing jatuh, ayam jatuh. Kalau tidak segera dikeluarkan, akan mati dan jadi bangkai. Akhirnya airnya busuk. Bahkan terkadang apa? Terkadang orang yang jatuh. Namanya apa? Dan itu disebutkan di sebagian hadis. Dan akan kita lewati insya Allah di
Di Sahih Bukhari ada, yaitu yang Anda maksudkan adalah dalam Riyadhus Shalihin, ada orang yang jatuh ke dalam sumur karena memang terkadang dindingnya itu rendah. Terkadang orang tergesa-gesa berlari, tahu-tahu tergelincir dan jatuh ke dalam sumur. Sehingga memang perlu ada tempat untuk orang berdiri di bawah itu agar tidak langsung masuk dalam air. Terkadang airnya sangat dalam. Tapi kalau ada batu, maka paling tidak dia atau hewan itu mampu menyelamatkan diri naik ke atas, masih ada tempat untuk keluar. Atau orang yang menyelamatkan, dia memiliki posisi untuk berdiri di dalam sumur. Nah, ini ra'ufah. Tayyib, wasani annaha hajarun yakunu ala ra'sil bi'r. Pendapat kedua mengatakan dia batu juga ra'ufah, tetapi dia ada di ujung sumur, yaitu di bagian atas, bukan di bagian dalam yang bawah, tapi di bagian atas. Yaqumu alaihil mustaqi, orang yang mengambil air dia berdiri di atasnya. Ini berarti apa? Dia di luar sumur. Terkadang dinding sumur itu dibuat tinggi. Nah, sebagian orang tak mampu untuk menggapai talinya kecuali dengan apa? Ada batu. Untuk apa? Dia memanjat sikit. Nah, itu juga menurut sebagian orang Arab itu dipanggil ra'ufah. Wasalis, yang ketiga, annaha hajarun nati'un fi ba'dil bi'r. Dia adalah batu yang menonjol di sebagian sumur, bukan di luar, bukan di dalam, di apa itu bawah sumur, tetapi di sebagian dinding. Ya, sebagian dinding memang apa? Terkadang perlu itu untuk orang memanjat. Kalau terlanjur jatuh, nah dia paling tidak masih mampu memanjat keluar dari sumur karena masih ada batu-batu yang menonjol untuk membantu keluar. Anda pernah tengok seperti itu. Nah, sebagian orang Arab juga memanggil itu ra'ufah. Yakunu solban, batunya keras. Kalau dia cuma tanah yang keras, boleh jadi apa? Kalau kena air atau kena benda keras akan terhakis dan rusak, tak berfungsi nanti. Wala yumkinuhum ikhrajuhu wala kasruh. Mereka tidak mampu untuk mengeluarkannya. Ini kalau yang tidak sengaja, berarti ketika menggali ada batu yang terlampau keras dan mungkin apa besar, ya sudah dibiarkan saja. Dan tidak mampu untuk memecahkannya. Fayutraku ala halih, maka dibiarkan seperti apa adanya. Selesai dari penukilan syarah Imam Nawawi. Qauluhu bi'ru Zarwan wa huwa bi'run bil Madinah. Dia adalah sumur di Madinah, fi bustani Bani Zuraiq, di kebun Bani Zuraiq. Qauluha faqultu afala aytanashat. Apakah Anda tidak melakukan nusrah wahai Rasulullah? Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, wa nusrah halus sihir anil mashur. Nusrah adalah membuyarkan atau menguraikan, yaitu membatalkan sihir dari orang yang terkena sihir. Kalau berupa ikatan, ya diusahakan agar ikatannya itu dilepas, simpul-simpulnya diuraikan. Kalau berupa, tergantung apa pola sihirnya. Intinya adalah melepaskan belenggu-belenggu sihir dari orang yang disihir itu. Wahia nau'an, nusrah itu ada dua jenis. Halu sihrin bi sihrin mislah. Sini harokatnya mislah, ya. Bagusnya apa? Mislih. Yaitu membatalkan sihir dengan sihir yang semisal. Sihir dilawan sihir, jin dilawan dengan jin. Karena terkadang apa? Ada sebagian bomoh yang untuk menghilangkan sihir memang apa? Dengan minta bantuan jin yang lain untuk melawan jin yang dipakai oleh penyihir di kampung seberang. Ini sihir dilawan dengan sihir, jin dilawan dengan jin. Nah, tinggal siapa yang lebih kuat. Karena jin sendiri mereka tidak bersatu seperti manusia. Ada perpecahan, ada permusuhan, ada peperangan. Wa huwallazi min amali syaitan, dan ini termasuk dari amalan setan. Diharamkan itu. Bagaimana kita melepaskan kesyirikan dengan cara berbuat syirik, tak ada gunanya. Akhirnya sama-sama di neraka, tak ada gunanya. Wasani,
an-nashrah birruqyah. Beliau di sini pakai harokatnya nashrah. Kalau di Fathul Majid apa? Boleh nusrah, boleh nashrah. Yaitu apa? Dengan menggunakan ruqyah, yaitu bacaan-bacaan, wa ta'awudzat, yaitu doa-doa minta perlindungan, wa da'awat, dan doa-doa secara umum, wal adwiyatil mubahah, dan obat-obatan yang mubah dengan apa? Tibun nabawi atau mungkin yang lain-lain yang memang halal, yang dirasakan, dinilai mampu untuk mengobatinya. Fahadza jaiz, maka ini boleh karena tidak mengandungi kesyirikan. Baik, selesai dari I'lamul Muwaqqi'in. Yang berikutnya, ibdalullahi lima hasala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Jangan baca lama karena dia tidak menunjukkan waktu, tetapi ini yaitu apa? Untuk sebagai ta'adiyah, harus ta'adiyah. Ibdal, yaitu Allah menukar. Menukar apa? Nah, ini nanti ma di sini. Apa yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa sahabatihi, dan para sahabat beliau Yaumal Hudaybiyah, pada waktu peristiwa Hudaybiyah tahun 6 Hijriah itu. Min, nah, ini min sebagai apa? Penjelasan dari ma tadi, 5. Baik, apa yang dialami Nabi, yaitu yang berupa saddil musyrikina lahu anil umrah, yaitu penghalangan yang dilakukan oleh kaum musyrikin kepada beliau untuk melakukan umrah. Tatkala kaum musyrikin menghalangi Nabi masuk ke Makkah untuk umrah, maka Allah menukar dengan apa? Dengan yang lebih hebat, ila fathin mubin, menuju kepada kemenangan yang jelas. Mereka ingin Nabi Muhammad terhalangi, justru malah mendapatkan yang lebih hebat lagi. Banyak orang Mekah yang keluar dari Mekah dan bergabung dengan Nabi ke Madinah sebagai kaum muslimin, dan ini sebagai pembukaan untuk masuk ke apa itu? Kemenangan di tahun 8 Hijriah, yaitu ditaklukkannya Mekah. Mereka ingin menghalangi Nabi yang ingin umrah, ternyata mereka tidak mampu melakukan itu. Bahkan Nabi datang sebagai penakluk nantinya dengan pertolongan dari Allah. Thayyib, kama ja'an Abi Wa'il, sebagaimana datang dari riwayat Abu Wa'il, ini dari kalangan tabi'in. Qal kunna bi Siffin, kami dulu sedang ada di daerah Siffin. Peristiwa apa itu? Peperangan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Faqama Sahal bin Hunayf radhiyallahu an. Lalu Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu berdiri. Faqal ayyuhan nas ittahimu anfusakum. Dalam riwayat yang lain, ittahimu ra'yakum. Wahai umat manusia, tuduhlah diri kalian sendiri, tuduh dan curigailah pendapat kalian sendiri. Memangnya ada apa? Yaitu ketika terjadi perdamaian antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, sehingga sebagian orang, terutama orang Khawarij yang bergabung ke dalam pasukan Ali, merasa bingung, dan sebagian membuat keraguan kepada tentang Ali. Ini Ali mau damai, kalau dia bukan Amirul Mukminin berarti dia Amirul Kafirin, membuat keraguan dan menimbulkan kekacauan. Lalu sebagian jadi merasa yaitu apa? Tidak percaya pada Ali. Maka Sahal bin Hunayf yang pada waktu itu memang beliau pendukung Ali dan beliau pendukung yang benar, mengatakan, wahai umat manusia, curigailah diri kalian sendiri, jangan mencurigai Ali bin Abi Thalib. Fa inna kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaumal Hudaybiyah. Karena kami dulu pernah menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari peristiwa Hudaybiyah. Dan kata Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, ini yaknya boleh ditasydid, boleh ditakhfif. Hudaybiyah dan Hudaybiyah tak masalah. Yaitu tahun 6 Hijriah itu. Walau nara qitalan laqatalna. Seandainya kami berpendapat untuk berperang, pastilah kami sudah berperang. Tapi ternyata Nabi melarang. Kenapa? Karena memang yang terbentuk adalah perdamaian. Allah memberikan
taufik untuk berdamai, bukan untuk berperang. Sejak awal mereka berangkat memang untuk mengagungkan Baitullah dengan apa? Dengan cara berumrah, bukan untuk berperang. Faja'a Umar bin Khattab, lalu datang Umar bin Khattab ketika Nabi memilih berdamai, dan bahkan apa, di dalam isi perdamaian itu nampak merugikan kaum muslimin. Makanya banyak kaum muslimin yang goncang pada waktu itu karena tidak memahami keadaan, tidak memahami hikmah di balik itu. Sampai bahkan Umar bin Khattab datang. Faqal ya Rasulullah alasna alal haqqi wa hum alal batil. Wahai Rasulullah, bukankah kita ini di atas kebenaran sedangkan mereka itu di atas kebatilan? Faqala bala. Rasulullah mengatakan tentu. Faqal alaisa qatlana fil jannah wa qatlahum finnar. Bukankah orang-orang yang terbunuh dari kita akan masuk ke dalam surga, sementara orang-orang yang terbunuh dari mereka itu masuk ke dalam neraka? Qala bala. Rasul mengatakan tentu. Qal fa'alama nu'tid daniyata fi dinina. Maka kenapa kita memberikan kehinaan ke dalam agama kita? Mereka mensyaratkan kita pulang, kita setuju pulang, dan tahun depan baru umrah qadiyah. Dan mereka mengatakan orang yang keluar dari Mekah ke Madinah wajib dikembalikan ke Mekah, sementara orang yang keluar dari Madinah untuk bergabung di Mekah maka tidak boleh dikembalikan. Anda juga setuju, dan Anda juga mengatakan bismillah, mereka tak terima, mereka ingin bismika Allahumma. Anda juga setuju. Anda mengatakan ini adalah perjanjian yang dibuat oleh Muhammad Rasulullah, mereka tak mau, mereka ingin mengatakan Muhammad bin Abdillah. Anda juga setuju. Kenapa kita memberikan kehinaan untuk agama kita? Padahal kita tidak boleh menurunkan derajat seperti itu agar tidak terhina. Intinya adalah itu yang diinginkan oleh Umar. Kalaupun kita perang, kita kalau mati masuk surga, kalau mereka mati mereka masuk neraka. Karena kita perang di jalan Allah dan ingin apa? Dan kita keluar dari Madinah untuk Allah Ta'ala, sementara mereka menghalangi dari jalan Allah, layak masuk neraka. Tapi kenapa Anda memilih berdamai? Maka kemudian apa? Lalu Umar mengatakan, anarji'u walamma yahkumillahu bainana wa bainahum. Lama di sini bukan waktu, yaitu bukan tatkala, tapi yaitu seperti apa? Lam yahkumillah, belum lagi Allah menetapkan hukum antara kami dan mereka, yaitu keputusan siapa yang menang, siapa yang kalah. Kenapa? Tahu-tahu kita sudah mundur duluan. Baik, faqal ya ibnal Khattab inni Rasulullah wa la yudayyi'anillahu abada. Maka Rasulullah bersabda, wahai Ibnul Khattab. Biasanya apa? Wahai Umar. Tapi terkadang Rasulullah ya dengan hikmahnya memilih kata-kata yang seperti ini. Wahai Ibnul Khattab, sesungguhnya saya adalah utusan Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan saya selamanya. Yang namanya utusan itu mendapatkan wahyu, mendapatkan taufik dan seterusnya, dan Allah akan selalu menolong nabinya. Jadi apapun yang Rasulullah putuskan itu adalah bagian dari taufik Allah atau wahyu dari Allah, dan pasti Allah tidak akan memberikan kekalahan pada nabinya ketika nabi memilih yang terbaik dan Allah membenarkan itu. Baik. Maka Umar diingatkan tentang apa? Status sebagai Rasul. Tapi tak boleh kita kiaskan, saya ustadz, kamu bukan ustadz, ikut aja lah. Tak boleh, kita bukan orang sufi atau orang yang lain-lain, firqah-firqah yang hanya mengandalkan status tapi tidak menyebutkan hujahnya dan sebagainya. Baik. Fantalaqa Umaru ila Abi Bakar. Lalu Umar pergi menemui Abu Bakar. Faqala lahu mithla ma qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar berkata kepada Abu Bakar seperti apa yang dia katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, dalam riwayat yang lain disebutkan secara panjang, kalimatnya sama persis. Menunjukkan apa? Terkadang kebenaran itu tidak langsung diterima. Orang perlu waktu untuk apa? Diulang-ulang, diingatkan kalimat-kalimat yang betul. Makanya dia walaupun Nabi sudah menjelaskan, tapi karena situasi memang sangat
sangat susah pada waktu itu. Hampir semua sahabat mengalami itu. Maka Umar bin Khattab bukan kemudian menyendiri dengan pendapatnya sendiri, dia ingin minta bimbingan ulama. Walaupun tentunya apa? Tadi sudah Rasul, tapi bukan berarti kemudian Umar ketika masih kebingungan lalu memilih pendapat sendiri menyendiri, tak. Dia coba tanya kepada yang lain, tanya kepada ulama. Kalau zaman sekarang memang apa? Kita tanya dari ulama yang satu ke ulama yang lain. Intinya jangan tergesa-gesa memilih pendapat sendiri dan menutup telinga, tidak mau konsultasi kepada para ulama. Tayyib, maka Umar tanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Lalu ternyata apa itu? Faqal innahu Rasulullah wa la yubayyi'ahu Allahu abada. Ternyata Abu Bakar mengatakan sesungguhnya beliau adalah utusan Allah dan sama sekali Allah tidak akan menyia-nyiakan beliau. Kata-kata yang sama persis. Baik, makanya dipuji oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab Zadul Ma'ad dan juga dalam kitab Raudhatul Muhibbin, betapa dekatnya jiwa Nabi SAW dengan jiwa Abu Bakar. Makanya sampai-sampai Nabi mengatakan, seandainya saya memilih dari kalian seorang kekasih, pastilah saya jadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Kenapa? Orang yang kecintaannya itu sangat murni dan jernih, ucapannya memang sama, pendapatnya dan seleranya itu, keinginannya dan sudut pandangnya itu memiliki banyak kesamaan. Baik. Fanazalat suratul Fatah, lalu turunlah surat Al-Fath. Al-Fath yang mana? Bukan idza jaa nasrullahi wal fath, bukan. Tapi maksudnya adalah apa? Yang dimaksudkan dengan surat Al-Fath di sini adalah Al-Fath yang ada di apa setelah surat Muhammad itu. Inna fatahna laka fatham mubina. Yaitu apa? Terkait dengan Fathu Hudaybiyah, bukan Fathu Makkah. Faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Umar ila akhiriha. Lalu Rasulullah SAW membacakan itu kepada Umar dari awal sampai akhir. Faqala Umar, ya Rasulullah awa fathunhu. Umar tanya, wahai Rasulullah, apakah itu adalah kemenangan? Qala na'am. Maka Rasulullah mengatakan iya. Ternyata di sebalik kesabaran dan sikap mengalah tadi, ternyata ada kemenangan. Dan di sini masuk dalam kaidah muamalatul mubtil binaqidi qasdih. Allah memperlakukan pelaku kebatilan dengan kebalikan dari apa yang dia inginkan. Mereka ingin menghalangi Nabi dari rumah Allah, tahu-tahu tetap cepat atau lambat Nabi akan kembali ke rumah Allah justru dengan kemenangan yang besar, bukan dengan seizin mereka. Kalau sekarang memang apa? Pakai izinnya orang kafir. Tapi ternyata setelah mereka dihalangi, tidak diberi izin, Allah mengembalikan Nabi beberapa tahun lagi dengan apa? Dengan kemenangan yang besar dan bahkan mengalahkan mereka semua. Mereka yang wajib menunggu izin Nabi setelah itu. Kalau ingin ini, ingin itu. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.